Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Yes, you did. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Jesus, thank you, Jesus, it has washed me white as snow. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. And there is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are answered by our Father through the Somebody testify. Lift your voice if he's been good to you. Thank you, God. Lord, you brought me from the darkness. Say that again. You brought me from the dark. You brought me from the darkness into glorious. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kalau saudara memilih Christ likeness sebagai tujuan hidup saudara, pasti tidak akan meleset dari sasaran. Karena itu hidup adalah pilihan. Pilihannya adalah semua orang ingin berhasil, successful. Tetapi Yesus hidup yang fruitful. Kalau melihat successful, dia mati, dibunuh, cuma punya satu jubah, kapal pinjam, keledai pinjam, dia akan dibilang orang yang paling gagal. Tetapi kalau kita memilih hidup yang berbuah seperti Kristus, maka itulah keberhasilan yang terbesar yang pernah dilakukan di dalam korban penebusan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ada satu gereja di Taiwan, yaitu punya sebuah ruangan yang besar dan kosong, dan ada sebuah salib kayu yang besar di situ dengan tulisan sangat kecil di kaki daripada salib tersebut. Dan tulisannya adalah Matius 11 ayat 28 ya, yang berbunyi, marilah kepadaku semua ya, tanpa terkecuali yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will refresh your life ya, I will give you rest. Saudara yang kasih Tuhan, mau hidup yang fruitful dan tidak stressful tapi restful. Karena begitu kecil tulisannya, tidak bisa dibaca dari atas, harus dia menunduk. Dan mungkin cuma jarak 20-30 cm untuk membaca tulisan kecil itu. Marilah kepadaku. Ini kunci penting sekali. Yesus berkata pada murid-muridnya, pada Petrus, Andreas, Simon waktu itu, Yohanes, Yakobus, come after me, follow me. Tapi sekali ini dia menunjukkan adalah come unto me, datanglah kepadaku. Sebab kita tahu bahwa pergaulan itu atau kedekatan adalah keserupaan. Saya ulangi, kedekatan adalah keserupaan. Kita lihat dalam contoh suami istri kan, makin lama makin mirip saudara. Demikian juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, maka kita akan menyerupai Kristus. Siapa yang diundang? Semua. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Semua agama di dunia. Dengan segala macam peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, tapi Yesus berjanji memberikan refreshment, memberikan kelegaan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dia adalah oasis. Oasis buat jiwa kita. Jiwa manusia hari ini dulu dibilang sepertiga orang itu ada gangguan kejiwaan. Sekarang saya kira 50%. Ini pernyataan dari Amerika loh ya. 50% orang di sana itu ada tekanan, ada stres dan sebagainya. Tetapi inilah obatnya. Ketika setelah saya dari sana, saya letakkan bebannya, mengaku dosa, datang pada Kristus. Ketika dia keluar dari gedung itu, ada tulisan besar sekali ayat 29 dan 30. Dan tidak bisa dipisahkan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanpa melayani Tuhan dan di bawah satu kuk dengan Kristus, kita tidak akan jadi seperti dia. Sebab tidak bisa lembu dan keledai membajak bersama-sama. Harus dua lembu. Lembu itu gambaran daripada binatang yang sangat produktif, sangat penurut, tidak banyak tuntutan. Dan saya mengalami dalam hidup saya, ketika saya ada di bawah satu kuk dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan hari ke hari makin menyerupai dia. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati adalah kurikulum daripada Sang Guru Besar, Raja di atas segala raja. God bless you warga kerajaan. Amin. Amin. Shalom RGCC. Shalom RGCC. Luar biasa, puji nama Tuhan. So today saya akan menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Sudah? Oke. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun
pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini adalah ayat yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi. Dan ini sangat relevan buat gereja masa kini ya, Bapak Ibu Saudara. Sering hal yang kita takutkan, kita takut dan gentar itu bukan karena kita hormat sama Allah. Waktu kita ibadah, mungkin banyak dari kita memiliki latar belakang waktu orang tua kita mengajarkan tentang ibadah, kita disuruh ibadah supaya kita diberkati, supaya kita diselamatkan. Tapi enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita telah diselamatkan, bersyukur kita sudah mengenal Injil Kristus, kita belajar tentang Injil Kristus, bahwa saat ini kita ibadah, motivasi kita itu bukan karena kita diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan apa yang selanjutnya harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah taat dan gentar. Melalui ibadah kita, motivasi kita ya itu, kita harus mengubah pola pikir kita harus bertobat dari pikiran kita yang lama menjadi yang baru. Kita ibadah karena kita sangat menghormati Tuhan. So, letakkan semua hal yang mengganggu untuk kita dapat beribadah dan datang kepada Tuhan. Letakkan gadgetmu, letakkan apapun yang mengganggu. Kita mau menyembah bersama-sama, kita mau meninggikan Tuhan karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Boleh toleh kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita menyembah Dia. Mari kita memuji Dia. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bro Diki. Ya. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini nanti bercerita tentang bahwa Bapa mengasihi kita, Bapa mengampuni kita. Ketika dulu saya mendengarkan lagu ini, saya sangat suka sekali karena saya merasa, saya dikasihi, saya diampuni. Tapi once again, Injil membukakan segalanya. Ada satu hal yang luar biasa bahwa saya nggak mungkin menyanyikan hal ini. Saya tidak mungkin dengan bebas menyanyikan hal ini ketika saya nggak ngerti bahwa Yesuslah yang membuat saya diampuni oleh Bapa. Ketika Bapa melihat saya, Bapa melihat kita, Bapa bukan melihat perbuatan baik kita, Bapa bukan melihat segala hal yang kita lakukan, perbuatan kita, tapi Bapa melihat kekudusan Yesus, kesempurnaan Yesus yang dilimpahkan atas kita semua. Maka saat ini kita beribadah, kita memuji dan menyembah Dia karena itu Bapak Ibu. Ya, kita dilayakkan untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Are you ready? Bapak Ibu boleh berdiri, Bapak Ibu boleh duduk, boleh mengangkat tangan. Bapak Ibu boleh bermazmur di tempat ini, ekspresikan ucapan syukurmu. Ketika engkau melihat, ketika engkau menyadari, ketika engkau mengingat segala perbuatan Yesus Kristus yang ajaib dalam kehidupan kita. Penebusannya, darahnya yang tercurah menyucikan dan melayakkan kita semua untuk datang menghampiri tahta Raja, memanggil ya Aba, ya Bapa. Thank you Lord Jesus. It doesn't matter where I run, you're there for me. Doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I'm falling. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter when I'm falling, you cover me. Doesn't matter where I go, you're there for me. You wipe away the tears, you leave me when I'm poor. My life is saved
by the mercy of your grace. Sing it out. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I go, you cover me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of. Puji dia katakan, you are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Your love, your love, your love. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. Your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. Your love, and your love is for me. And your love is for me. And your love is one more time say. Mari kita bangkit berdiri katakan your love. And your love is for me. And your love is for me. And your love is angkat tanganmu katakan your love, your love. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me, Lord. And your love is for me. Your love, your love, your love, your love for me. And your love is forever. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You are the deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my
provider, you're my Father, I worship you. Yes, Father, I worship you. Lord, you are my Father. You're my deliverer. Your mercy embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father. Your mercy surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, Father, I worship you. Father, I worship you. Yes, I worship you. I worship you. I worship you, Lord. Yes, Father, you are my Father. I lift my voice, I lift my heart, I lift my head towards the heaven to worship you, Father. Worship you, Lord. We worship you, Lord. Mari dengan setiap hati kita bersembah Dia, nyatakan kemuliaannya, bermasmurlah bagi kemuliaannya. Berkorban, memberikan dirinya, curahkan darahnya, kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami didamaikan dengan Bapa oleh darahnya yang I call you Father, oh Father, worship you. Hanya oleh kasih karunia-Mu ku dilayakkan, ku diangkat menjadi anak-anak-Mu. Call you the Father, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Oh,
Segalanya karena-Mu Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Kau menyelesaikan segalanya. Itulah yang ada dalam hati kami Tuhan, bahwa kami memuji, menyembah Engkau Tuhan karena perbuatan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu atas setiap kami. Kaulah sumber segalanya bagi kami saat ini ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus for everything you've done. And now I am yours, and I am yours, forever yours, forever yours. Kami naikkan mazmur dan pujian dengan segenap hati yang menyembah. Kaulah satu pribadi yang terutama di hidupku Yesus. Tiada yang lain yang ku tinggikan, tiada yang lain yang kan ku sembah, hanya Yesus, sumber segalanya. Bagimu segala pujian dan sembah, biarlah segala yang bernafas meninggikan satu nama di atas segalanya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus tertanam di hatiku. Naikkan pujian, oh, naikkan puji dan syukur bagi Dia. Kau termulia, Kau termulia. Mari bermasmur, mari naikkan nyanyian baru bagi Dia. Thank you Lord, thank you Lord. This is my word, this is my praise and worship. Yes, I speak from my heart. Yes, I'm declaring now that you are the Thank you, Lord. Hallelujah. You're beautiful. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan menari dan bersukanya karena-Mu, Yesus. Kaulah sumber sukacita kami, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau
sangat ku cinta. Mari naikkan ucapan syukur kita. Katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan tanganku rapuh atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. One more time, say yeah. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesus, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Give Him praise. I love you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Bukan keadaan apa yang menguasai setiap kami Tuhan, tapi biarlah hanya Yesus yang menjadi sumber sukacita kami, damai sejahtera kami. Karena kami mengingat Tuhan, kami diperdamaikan, kami diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dan semua jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih senyum lagi kanan kirinya. Mari kita bersukacita karena Yesus. Woo! Ada satu raja yang tak tertandingi dan kerajaannya dahsyat. Saat itu yang kita akan sembah saat ini. Amin. Raja
Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Saya mau dengar suaranya. Sungguh tak tertandingi, ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. sungguh tak terbanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. So, more. Ada yang mau maju lagi ke depan? Kita serukan nama Yesus, come on. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan kegoyakan, tiadakan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Sekali lagi ya, lebih kencang lagi. Nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia. Yesus. Mari bersuka cita karena Yesus. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa
Adik-adik Rocky bisa maju ke depan. Kita mau berdoa untuk gereja anak. Rocky, maju ke depan. Silakan Rocky. Kayaknya ini demi. Oke, mari bangkit berdiri. Oh, sudah berdiri ya. Mari kita mengarahkan tangan kita kepada anak-anak kita, generasi penerus masa depan. Amin. Mari kita angkat tangan, kita mengarahkan tangan, kita memberkati pelayanan di Rocky, anak-anak Rocky yang akan beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Ketiga yang Esa, yang ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami berdoa memberkati Rocky yang ada. Seberapa mereka yang ada kami tahu Engkau sudah menetapkan sejak semula bahwa mereka begitu luar biasa. Sejak dari kecil mereka boleh mendengar tentang kabar baik, bahwa betapa mereka yang berdosa sejak lahir, mereka memperoleh anugerah, memperoleh kemurahan Tuhan, bahwa Kristus mati buat mereka. Kristus membebaskan mereka dari dosa, dan mereka boleh hidup mulai dari kecil ini Tuhan. Mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan, kepada Kristus yang sudah mati buat mereka. Dan hari ini kami memberkati pelayanan di Rocky, buat guru-guru yang ada, buat anak-anak Rocky yang ada. Kami percaya sukacita Tuhan mengalir. Sukacita daripada Kristus menjadi kekuatan mereka. Pada waktu mereka belajar, mereka bernyanyi, mereka mendengar tentang Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau melayani mereka secara pribadi. Mereka akan mendengar, mereka akan mengalami, mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat sukacita yang besar yang Kau sudah berikan kepada mereka. Berkati para guru Rocky, berikan hikmat, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Supaya pada waktu mereka mengajar, mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Apa saja yang mereka perbuat kami tahu mereka bersukacita bersama-sama. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang semangat katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat, mungkin RCM bisa bantu. Oke, ini dari Yesaya 1 ayat 18, saya akan bantu bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih anak-anak dulu, saya memiliki satu analogi ya. Saat saya mati nantinya, ketika saya diperhadapkan di antara pintu surga dan pintu neraka, saya itu berpikir di depan saya itu akan ada neraca. Ada yang tidak tahu neraca di sini apa? Timbangan ya, timbangan yang biasa dibawa itu ya, yang bisa kanan kiri itu. Nah, saya berpikir, oh kalau saya banyak melakukan perbuatan baik, pasti akan berat sebelah dong. Saya akan masuk surga. Ketika saya banyak berbuat jahat, contohnya nyontek, ketika masih anak-anak ya, waktu itu nyuri, tidak taat mama papa gitu ya. Itu saya akan masuk neraka gitu. Tapi apakah itu pandangan yang benar Bapak Ibu Saudara? Tentu saja itu bukan pandangan yang benar ketika kita sudah belajar tentang Injil. Bahkan ketika kita lahir di dunia sekarang ini, kita sudah memiliki natur dosa. Dan kita tidak pernah bisa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Bahkan dengan segala perbuatan baik yang sudah kita lakukan, contohnya ketika kita memberikan persembahan, kita merasa itu adalah suatu kewajiban. Orang di luar sana berlomba-lomba memberikan perpuluhan, memberikan persembahan diakonia. Iya, saya memberikan persembahan diakonia, saya membantu orang yang kesusahan,
saya berlomba-lomba memberikan persepuluhan sebesar nominal yang saya punya. Tapi apakah itu benar saudara-saudara? Motivasi kita ketika kita memberikan persembahan itu. Marilah saudara-saudara sekarang kita benahi motivasi diri kita. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Persembahan bukan sekedar sebuah tuntutan lagi, bukan sebuah ajang untuk validasi diri, tapi sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, sehingga kita bisa ada dan hidup saat ini. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur karena kasih, karunia dan damai sejahtera Tuhan kami bisa ada di sini. Terima kasih Bapak untuk pengertian-pengertian baru yang kami alami, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak mampu menyelamatkan hidup kami sendiri, selain hanya daripada kasih karunia-Mu yang mengaruniakan Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami mau mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Persembahan ini adalah bentuk rasa syukur yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Bapa. Bukan lagi sebagai bentuk validasi diri, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, kami tahu kami ingin berdoa untuk tangan-tangan yang memberikan Bapak. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Amin. Kita akan melihat persembahan, kita akan melihat pengumuman. Saya agak grogi ya Bapak Ibu ya. Shalom RGCC, bersama saya Cecil di RGCC Weekly News. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Kami menyambut jemaat sebagai keluarga satu tubuh dalam Kristus. Mari sama-sama bertumbuh dan menikmati Tuhan di rumah ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menabur dalam persembahan, dapat menabur melalui kris, transfer, EDC atau e-wallet yang tersedia. Dan yang akan memberi perpuluhan, dapat menabur hanya melalui transfer ke rekening BCA GBI Rock GCC Malang dengan mencantumkan kode pribadi. Bagi yang menabur melalui cash, bisa mengambil amplop persembahan di meja asak. Mari menabur dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. RGCC people yang suka berolahraga, yang ingin tubuhnya lebih slim atau sehat dan bugar, ayo bergabung di sport ministry kami yaitu Badminton Talk. Untuk informasi jadwal dan lokasinya dapat menghubungi asar yang bertugas sepulang ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan doa, dapat mengklik link yang ada di Instagram kami dan tim kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara. Happy birthday bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat bertambah usia dan semakin bertambah dalam pengenalan akan Kristus. Sekian RGCC Weekly News hari ini. Saya Cecil, sampai bertemu di Weekly News selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, oke. Kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui Injil. Ada satu hal yang sering kali kita lupa, bahwa kita berusaha untuk mengerti dan mengenal Bapa dengan kekuatan kita sendiri, tapi seringkali kita melakukan kesalahan. Kita salah sangka dengan keterbatasan pengertian kita. Kita nggak mampu. Tapi bersyukurlah bahwa Yesus berkata, "Aku akan mengirimkan penolong bagimu, yang akan menuntun kau, yang akan mengajarkan kau, akan selalu mengingatkan kau." Dan marilah saat ini kita bawa hati kita memohonkan bahwa Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami mengerti, singkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menangkap isi hati Tuhan dan kebenaran itu Tuhan, dan firman itu Tuhan, mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Mari sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami, ubah hatiku, jelikan dan jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu nyatakan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, Penuhi kami, ku rindu rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu. mari angkat tanganmu, katakan sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau meninggikan Kristus, penebus juru selamat kami, dan biarlah Yesus Kristus memuliakan Bapa di surga. Dan biarlah ketiga yang esa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di tengah-tengah umat-Mu, umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu, bersukacita bersama-sama kami semuanya di tempat ini. Ini waktu yang terbaik dari semua waktu yang kami miliki di dunia ini, yaitu bersekutu dengan tubuh Kristus yang lainnya, bersekutu dengan Kristus berserta Roh Kudus dan Bapa di surga. Dan itu adalah waktu yang terbaik yang tidak akan pernah terbuang sia-sia. Seluruh aktivitas tenaga energi kami yang kami investasikan hari ini, di waktu ini, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu yang akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang kekal nantinya. Kami bersyukur, rubah setiap hati kami dari dalam keluar Tuhan. Kami membutuhkan sebuah perubahan transformasi yang berasal dari Roh Kudus dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kiranya Roh Kudus bekerja sementara firman Tuhan disampaikan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, terbelenggu dalam penjara, yang susah, yang sedih. Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Karena pemberitaan Injil kerajaan-Mu, Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kami yang ada di tempat ini, kami yakin dan percaya, tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang menetapkan kami semuanya berkumpul di tempat hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan perintah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Yes, puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kembali. Ini waktu yang terbaik, waktu Sabat, waktu istirahat, ya. Ada 52 minggu saya ingatkan dalam satu tahun, itu 52 minggu waktu yang terbaik dari semua waktu yang saudara punya di muka bumi ini selama saudara hidup, ya. Itu di luar saudara pacaran, bekerja, ya, main basket, main apa di saya. Itu waktu yang terbaik, makanya 52 minggu gak boleh ada yang ketinggalan, ya. Itu waktu-waktu yang terbaik. Kenapa? Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang melayakkan kita. Nah hari ini selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ini adalah gereja RGCC, ya, Rock Generation Community Church, ya, gereja yang berpusat sama Injil dan juga kepada generasi. Ya, ini gereja baru, gereja perintisan, baru gereja perintisan tahun 2022 kemarin. Jemaatnya masih orang muda. Selamat datang di RGCC, ya. Home for the imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, ya, yang akan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kasih karunia Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah hari ini saya akan membawakan tema khotbah yang waktu saya sudah sampaikan waktu lalu, ya. Waktu lalu saya hanya menyampaikan Roma 8 ayat 28. Hari ini pakai itu, ya, pakai telenan, ya. Telenan. Ini kecil soalnya. Punya Kopale kan besar. Oke, apa? Sip, thank you Reksi. Nah, saya akan lanjut di ayat 29 dan 30. Nah, saya kasih tema hari ini Christless Christianity. Kekristenan tanpa Kristus. Bisakah terjadi? Bisa.
saudara bisa ngomongin tentang Yesus, saudara menyanyi tentang Yesus, ya apa saja yang diperbuat nama Yesus saudara bisa lakukan. Tetapi jika hidup kita tidak berpusat sama Kristus, Yesus tidak menjadi pusat, tidak menjadi poros dalam kehidupan kita, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Christless, ya kan? Nah, banyak gereja mengalami seperti ini, Christless, ya. Nah, kita tidak mau tentunya menjadi gereja yang seperti ini. Nah, kita buka bersama saya di Roma 8 ayat 29-30. Ya, kita baca. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Rocut. Apa itu bahasa Ibraninya ya? Wow, kaget aku. Terkejoet. Terkejoet. Ya. Nah, sampai mana tadi itu? Ya, ulang dari depan lagi lah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, ini tema dari gereja lokal kita secara global, internasional. Christ likeness, keserupaan seperti Kristus. Tapi saya membawakan dari sisi ketiadaan Kristus, Christless Christianity. Nah, mari kita, saya ulang sedikit dari apa yang saya sampaikan kemarin. Ya sedikit karena ada beberapa yang datang baru pertama kali. Ayat 28 itu kemarin, itu ayat terkenal dari ayat firman Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak tahu ayat ini kebangetan lah ya. Roma 8 ayat 28. Nah, jika Anda perhatikan, orang Kristen itu sesungguhnya kekristenan seharusnya adalah tentang sukacita. Menjadi orang Kristen itu cuma disebut satu kata aja bisa. Apa artinya menjadi orang Kristen buat Anda? Satu kata aja. Sukacita. Ya, seharusnya seperti itu. Tidak usah jelasin yang aneh-aneh. Sukacita. Oh, sukacitaku pam 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 ya. Sukacita terbesar, termulia yang pernah ada di muka bumi ini. Bukan Anda naik pangkat, bukan Anda perutnya six pack, ya wajah cantik, ya glowing, terus habis itu punya pasangan hidup, yes, ya. Saya dulu ya. Ya bukan itu, tapi sukacita yang terbesar, yang termulia itu adalah, ya nanti ayat 29 itu baru ngomong itu. Sebenarnya kekristenan itu adalah tentang sukacita. Kalau orang Kristen itu merengut, ya bukan berarti tidak ada masalah. Orang Kristen ada masalah. Ya, bukan berarti terhindar dari masalah, tidak pernah sakit, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah apes, bukan. Kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau kamu jadi orang Kristen kamu tidak akan tersandung, kamu tidak akan jatuh, kamu akan beruntung terus, mujur terus. Enggak seperti itu. Orang Kristen yang sejati dia tahu bahwa hidupnya penuh dengan sukacita, sukacita yang hebat. Nah, ada sukacita yang tidak bisa dipadamkan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya masalah yang besar, panjang, tinggi, dan lebar, ya, dimensinya seperti itu. Ada sukacita yang besar yang mengatasi semua dimensi permasalahan itu. Nah, ketika Yesus, ini saya singkat sedikit. Ya, ini pesannya Yesus, waktu mau naik ke surga. Ya. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku akan mengatakan semuanya ini. Sementara aku masih ada di dunia ini, supaya penuhlah sukacitamu. Enggak, supaya penuhlah sukacitaku. Sukacitanya Yesus di dalam diri kita. Jadi itu aku penuhlah dengan sukacitamu. Ya, kamu akan diberkati gini, kamu bikin apa saja dalam pernikahanmu, kamu bersukacita, kamu senang. Bukan ukurannya bukan sukacita kita. Sukacita kita kan banyak ya, sukacita kita dapat pacar, yes. dapat kerjaan, naik pangkat, itu sukacita kita kan? Ya, pelayanannya kalau di gereja dipuji, wah itu sukacita, macam-macam sukacita. Nah, tapi Yesus memberikan satu sukacita yang tidak dimiliki oleh dunia ini, sukacitanya Yesus, betul ya? Itu baca lagi, penuhlah sukacitaku di dalam diri kamu, di dalam diri mereka, di dalam diri kita semua di tempat ini. Pertanyaannya, atau sebelum saya ke situ saya buka satu ayat lagi. Yang kemarin sudah dibukakan ini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Yesus mau pergi nih. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Lewat siapa? Roh Kudus. Hatimu akan rejoice, hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu. Tidak ada seorang pun yang akan merampas joymu. Kalau ada yang lagi hamil, anaknya perempuan bisa kasih nama Joy.
nubuatan. Ada yang ngambil tuh ya. Kalau perempuan, joy ya. Kalau cowok bisa kasih nama faith, iman. Ya. Ada yang ngambil? Ada. CCIK tuh ya. Ya. Nah, katanya apa? Sukacita yang Tuhan kasih, sukacitanya Tuhan yang diberikan kepada kita tidak bisa dirampas, tidak bisa diambil, akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita tidak merasakan sukacita itu? Waktu kita gagal, waktu kita jatuh, waktu kita ada di titik terendah, semua jurus-jurus ayat-ayat firman Tuhan, khotbah-khotbah, doa-doa, tumpangan tangan ya, altar call, cerita-cerita yang seperti itu, yang dahsyat itu, di jamaah Tuhan ya nangis 1111. 1111 tahu kan, air mata, airnya 1111. Air mata, air hidung, ya kan. Tapi begitu ada masalah, semua jurus hilang semua. Dan omongannya sangat-sangat negatif. Aku tidak mau Tuhan lagi, aku mau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Padahal Tuhan menjanji, aku akan berikan sukacita yang tidak bisa diambil daripadamu. Ya, saya lanjut. Roma pasal 8 ini kisah tentang bagaimana orang percaya sudah diselamatkan. Tapi ada tugasnya, hidup di dalam pengudusan, dalam sanctification, dalam pengudusan Allah melalui Roh Kudus. Itu awal-awal saudara akan baca itu. Tidak hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Roh Kudus akan memberikan, tidak hidup lagi menurut hukum Taurat, ya, tetapi menurut roh. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh daging, dilakukan oleh roh dan dilakukan melalui Yesus Kristus. Itu terjadi. Ya, terjadi di dalam Alkitab. Kita disuruh menguduskan dirinya. Ya. Tetapi di ayat yang sorry saya belum ini. Tetapi nanti di ayat yang ke-17, ya, di ayat yang ke-35, Paulus ngomongin tentang penderitaan. Nah, habis ada pengudusan, kita masih tinggal di dunia yang sudah rusak karena dosa. Pasti ada penderitaan, pasti ada kekecewaan, pasti ada banyak hal yang membuat kita tidak enak. Dalam proses pengudusan itu, kita tidak akan terhindar. Itu seperti tadi yang sudah sampaikan. Nah, kita butuh sukacita itu terus meluap di dalam hidup kita. Apa? Pertanyaannya apa sukacita itu? Nah, kemarin saya tidak tunjukin ini, hari ini saya tunjukin. Apa sukacita itu? Apa sukacitanya Tuhan itu kan? Sukacitaku, sukacitanya Yesus. Nah, kalau saudara baca ini, Ibrani bisa dijadiin ayat hafalan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 11 tentang apa? Tentang iman, ya. Tetapi Ibrani 12 tentang iman yang disempurnakan di dalam Kristus. Ibrani 11 tentang iman perjanjian lama, belum bisa dilihat, tapi sudah ada buktinya gitu ya. Ibrani 11 ayat 1. Tetapi Ibrani 12 ini sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan sanctification, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban, ada dosa. Beban belum tentu dosa, cuma memberatkan kita sehingga ketika kita berat, ujung-ujungnya berbuat dosa. Tapi ada juga dosa langsung ya, yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun. Bukan aras-arasan, aras-arasan itu apa? Arasu. Ya. Aras-arasan itu apa? Bu Sarah bingung tuh, aras-arasan itu apa? Suam-suam kuku itu apa? Setengah-setengah, tapi dengan tekun. Kadang rajin, kadang enggak. Tarsok ya, ntar besok ya, tidak tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua orang Kristen, semua orang percaya harus mengikuti perlombaan ini. Tidak bisa kita ngomong, nggak mau. Aku tidak mau ikut perlombaan yang Tuhan wajibkan. Ya sana kamu ya, tidak bisa. Kamu tidak bisa berjalan menurut kehendak kita sendiri. Ada perlombaan yang diwajibkan. Ini sanctification, pengudusan kita. Marilah kita melakukannya, dikasih jurus sama penulis Ibrani. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Siapa Yesus? Sumber sukacita kita. Iya kan? Yang memimpin kita dalam iman. Harus ada imannya. Iman pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Di dalam siapa? Yesus. Iman kita jadi sempurna di dalam Yesus. Terima kasih Koko Luki itu sudah ingetin. Yesus yang membuat iman kita sempurna, bukan perbuatan baik kita. Yang dengan kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus waktu itu menderita. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia ini siapa? Yesus. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Saudara tahu artinya? Ganti sukacita. Yesus rela menderita,
Yesus rela dihina, Yesus rela tubuhnya dicabik-cabik, menderita semenderitanya. Saya tanya, adakah yang menderita melebihi Tuhan Yesus di tempat ini? Nggak ada. Tubuhnya dicabik-cabik, darahnya keluar, punggungnya berdarah, semuanya berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya untuk apa? Hanya demi menukar sukacita. Iya kan? Memikul salib ganti sukacita. Aku rela melakukan ini. Aku mau melakukan ini supaya aku mendapat sukacita. Apa sukacita Yesus yang terbesar? Apa sukacita Yesus yang terbesar? Saudara kasih perpuluhan? Saudara melayani Tuhan? Saudara berbuat baik, taat kepada Tuhan? Apa sukacita terbesar dari Yesus? Anda diselamatkan. Itu sukacita terbesarnya. Anda dipulihkan kembali hubungannya dengan Bapa. Itu sukacita terbesar. Ketika dia mati, aku rela melakukan semua ini. Demi apa? Aku tukar dengan sukacita. Apa sukacitanya? Kamu, saudara, dan saya diselamatkan. Itu sukacitanya Yesus yang ditaruh di dalam diri kita seharusnya. Sudahkah Anda selamat? Sudahkah Anda menikmati sukacita dari keselamatan? Kadang-kadang menganggap enteng. Ya tahu aku sudah diselamatkan. Tapi kita tidak pernah menghargai itu sebagai sukacita yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Itu sukacitanya Tuhan, bos. Sukacitanya Tuhan yang paling tinggi adalah ketika bisa relasinya kembali terhubung dengan saudara dan saya. Itu sukacitanya. Dia rela memikul salib. Ya, ini penderitaan kan. Maka jika ada, dan jikalau kita ini adalah anak, kita sudah ditebus, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Wah, senang kita dengan janji Allah. Apa sih janji Allah itu? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wah, senang kita. Yes, Yesus menjamin. Yesus menjamin kita menerima janji. Yes, amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Wah, ini tidak populer ini. Yang sering dikhotbahkan di gereja-gereja biasanya breakthrough. Urapan ganda, urapan pembalikan keadaan. Saudara tidak akan rugi, saudara tidak akan masuk ke dalam kerugian, saudara akan tidak pernah sakit, saudara akan sukses terus, saudara akan naik, bukan turun. Itu bukan Alkitab yang ngajarin. Meskipun itu ada ayatnya kayak gitu, tapi dengan pengertian yang salah, dengan comot ayat yang salah. Tapi dikatakan di sini, kamu akan menerima janji itu jika kita menderita bersama dengan Dia. Saudara tidak bisa menghindari ini. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan, biasanya kita suka dipermuliakan bersama dengan Dia, tapi tidak mau menderita bersama Dia. Enggak, aku tidak mau. Tidak bisa saudara, ini ayatnya. Ini di pasal yang sama. Sebab aku yakin, ini keren, bahwa penderitaan zaman sekarang ini, apa saja sebutin, name it, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang kau bisa menderita, tapi penderitaanmu sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Itu Paulus ngomong kayak gini. Yang berikutnya juga ngomong gini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Orang Kristen akan ditindas. Sudah jangan ngomong nanti everything gonna be alright. Ya, depannya semua akan baik-baik saja. Bohong. Ya, enggak, nanti kita akan sukses kok, sukses terus. Enggak, akan ada penindasan, akan ada kesesakan yang akan menekan iman kita, yang akan membuktikan kita ini pengikut Yesus sungguh-sungguh atau pengikut Yesus kardus, abal-abal. Akan dibuktikan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan. Menderita. Ada yang pernah telanjang? Enggak ada saya pikir. Ada bahaya, ada pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena siapa? Oleh karena engkau, oleh karena Tuhan kita, Raja yang kita layani, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Biarlah ini juga ada dalam konsep pemikiran kita. Bahwa menderita bagi Kristus itu kasih karunia. Ayatnya ada, Filipi 1 ayat 29. Bagi kita diberikan karunia bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi juga menderita bersama Tuhan. Menderita bagi Tuhan. Nah ini ayat Roma 8 dalam konteks ini. Ya, Roma 8 ayat 28 itu bukan jimat. Wah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Wah kita jadiin jimat.
Wah, habis ini pasti ada yang hoki nih. Aku baca ayat Roma 8 ayat 38. Itu salah konteks, men. Konteksnya adalah ayat 8:28 itu. Konteksnya ketika penderitaan itu datang. Ketika masalah sulit datang. Kita tetap yakin bahwa Allah beserta kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kondisi kita yang terburuk sekalipun. Itu tetap akan mendatangkan kebaikan. Apa? Mendatangkan kebaikan apa? Ayat 29-nya. Ya. Ini, nah. Kemarin kan dari yang buruk jadi yang baik kan. Ya. Our bad things jadi good things. Tetapi sekarang 29 ini ngomong, our good things can never be lost. Hal-hal yang kita miliki yang baik itu tidak akan pernah hilang. Apa yang tidak bisa hilang? Pacar kita? Enggak, pacar kita bisa hilang. Bisa langsung ghosting kapan aja. Ya. Pangkat kita, kekayaan kita bisa hilang satu malam. Coba lihat COVID waktu itu, hilang langsung ya. Hilang dalam sekejap. Ya. Apa yang bisa hilang? Yang tidak bisa hilang? Sukacita kita tadi. Nah, our good things can never be lost. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ayat 29 menjelaskan sukacita itu. Sebab semua orang yang dipilihnya, foreknew, dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. TSI. Ya, bukan partai ini ya. Oh ya bukan ya. Ini terjemahan sederhana Indonesia lebih keren ya. Maksudnya lebih berani dia. Karena Allah bukan cuma memilih tapi mengenal, mengasihi kita. Kapan? Kemarin, setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun. Enggak. Sejak semula. Kapan sejak semula? Ketika semua enggak ada. Malaikat enggak ada. Pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, alam semesta tidak ada. Di minus tidak terhingga, yang tidak ada apa-apa di kekekalan, itu bahasa saya. Minus tidak terhingga. Jalan mundur itu enggak ada apa-apa. Hanya ada Tuhan di situ. Katanya, aku telah mengenal, mengasihi, dan memilih engkau. Hei jemaat RGCC yang ada di tempat ini, cantumkan namamu. Aku telah mengenal engkau, foreknew. Mengenal dan menentukan. Menentukan apa? Untuk engkau nanti menjadi serupa dengan gambaran putranya. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus gambaran putranya memang tujuan. Tapi bukan tujuan yang harus kita capai, bukan tujuan yang kita usahakan untuk kita capai. Dengan modal, dengan kekuatan kita sendiri, tidak. Dikatakan apa? Aku menetapkan, aku memilih, aku mengasihi engkau sejak dari mulanya. Cici Johan minggu lalu sudah menjelaskan itu. Untuk kamu menjadi serupa dengan gambaran anak. Sudah ditetapkan. Bisa gagal enggak? Enggak. Enggak bisa gagal. Karena Allah menetapkan. Kalau Allah menetapkan lalu ujungnya gagal, berarti dia bukan Allah. Betul enggak? Berarti dia bukan Allah. Dia menetapkan. Dia pula yang akan memberdayakan kita. Dia pula yang menuntun kita. Dia pula yang akan memegang tangan kita. Everlasting arms. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang membentuk kita. Menyucikan kita, memandikan kita, menguduskan kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Menguduskan saudara. Saudara hidup kudus kan tidak bisa. No? Allah perlu turun tangan menguduskan saudara. Betul? Dia kirim kejadian. Dia kirim peristiwa yang tidak mengenakan. Dia kirim hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk membentuk saudara. Menjadi serupa seperti Kristus. Dia kirim. Aku akan jadikan kamu seperti apa yang aku sudah tetapkan. Seperti apa yang sudah aku pilih di atas kehidupan. Pasti jadi, pasti. Ujungnya nanti. Ketika langit bumi yang baru. Seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita. Dirubah dalam sekejap. Menjadi tubuh kemuliaan. Menjadi kehidupan yang sama. Secara batiniah. Secara manusia roh. Sama seperti Yesus. Betul ya? Ditetapkan sudah. Tidak bisa mundur, sudah ditetapkan. Kita akan ada di dalam pertandingan itu. Jadi relakan dirimu kalau Tuhan kuduskan. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Ya. Tuhan menguduskan. Tuhan menguduskan, menyucikan. Ya, tidak mungkin gagal. Ini hal sukacita yang tidak bisa kita ambil. Apa pengharapan kita ketika kita ada di titik terendah? Apa teologi kita yang membuat kita itu ketika kita tidak punya apa-apa. Cuma kita doang. Cuma kita saja di dunia ini. Apa yang membuat kita masih punya pengharapan? Selain apa yang sudah dia tetapkan tidak mungkin gagal di dalam kehidupan kita. Ini hal baik.
Ini pengharapan kita. Ya, lanjut. Ya, saya mau ngomong ini ya. Ada kata yang penting di sini, itu kata apa? Di ayat nih, kata sebab. Ya, coba mana ayatnya? Mana. Sebab, ya ini kan penghubung antara 28 dan 29. Sebab itu artinya apa? Ayo, sebab bahasa Indonesia apa? Sebab. Apa? Sebab, penyebab, ya apa? Sebab Alkitab. Yang mana yang penyebab, yang mana yang disebabkan? Ayat 28 atau ayat 29? Ayat 29-nya itu sumber penyebabnya, atau ayat 8 itu efek yang disebabkan? 29 itu sumbernya ya? Oke, supaya enggak bingung saya kasih contoh gini. Ini kan ayat 28, 29 ya. Sebab, ya, bagi, enggak semua, ayat 28 ini enggak bagi semua orang. Enggak bagi semua orang universal, enggak. Hanya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan terpanggil sesuai dengan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bahasa Inggrisnya purpose, yang sesuai dengan tujuan Allah. Siapa itu? Ayat 29, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang ditentukan, orang-orang yang dimuliakan. 29. Jadi ayat 28 tidak bisa dipisahkan dengan ayat 29. Contohnya kayak gini nih. Sebab, ini kata sebab ya. Contoh gini. Saya tahu sekarang mengapa saya bisa overweight. Sebab saya ini. Saya ini. Ya ini sebenarnya. Saya tahu sekarang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, sesuai dengan tujuan Allah. Sebab Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, Allah telah mengasihi kita semuanya sejak dari mulanya untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini modal kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Bisa hal yang buruk, bisa hal yang baik. Kalau yang baik itu juga berbahaya kalau tanpa Kristus. Ya. Tapi hal buruk juga sama. Ya. Saya tidak akan bahas ini lagi karena kemarin sudah dibahas. Ya, oke? Nah ini penting ya saudara-saudara. Apa yang kita mau pelajari di sini? Yesus Kristus menderita bagi kita kayak tadi itu disalib. Ibrani 12. Bukan supaya kita tidak menderita. Bukan supaya kita bebas dari penderitaan. Yesus Kristus menderita agar ketika kita menderita, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, tidak usah ngomong penderitaan, hal yang tidak enak, hal yang tidak ideal, itu justru membuat kita semakin serupa Kristus. Merupa itu paling bagus daripada serupa. Serupa itu kan kata benda, merupa itu kan kata kerja. Ada proses di situ, merupa Kristus. Injil tidak menjanjikan keadaan hidup yang lebih baik. Oh kalau ikut Yesus, ya kamu hutang lunas, ya. Ayo siapa yang di sini hutangnya masih banyak? Angkat tangan. Mari kita akan doakan doa terobosan keuangan. Tahun 2024 tidak ada hutang lagi. Enggak. Tuhan, Injil tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Injil menjanjikan kehidupan, menjanjikan keadaan hidup yang lebih baik. Injil menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Apa kehidupan yang lebih baik sih? Rumah mewah. Ya bagus selama di dunia. Ya, apa yang lebih baik dari semua itu sih? Itu bisa hilang. Kita diberi sukacita yang tidak bisa hilang apa sih? Kamu diselamatkan, dirubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu kehidupan yang lebih baik. Ya, itu ya. Bukan cuma sekedar diusahakan, tapi harus Anda fokus kepada ditetapkan, ditentukan. Berarti Allah juga yang akan bertanggung jawab menuntun, memegang tangan kita. Allah yang akan bertanggung jawab menjadikan semuanya itu jadi, pasti terjadi, pasti nyata. Ya, seperti itu. Ini dia. Roh Kudus itu bukan obat kuat, multivitamin. Ya, multivitamin itu apa? Yang biasa minum-minum yang apa Pit? Multivitamin Pit? M150. Apalagi biasanya? Red Bulls. Wah, extra bed. Hah? Extra apa? Extra bed. Extra pada loading. Extra bed, Extra bed. Roh Kudus bukan obat kuat, bukan multivitamin atau battery charger untuk membuat kita merupa Kristus. Bukan.
Wah ini harus diusahakan nih, Roh Kudus tolong aku mau menjadi serupa Kristus. Kenapa kok nggak mau menjadi serupa Kristus? Ya supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidupku Tuhan. Supaya aku terhindar dari bahaya Tuhan, supaya aku beruntung terus Tuhan. Kan syaratnya menjadi serupa Kristus, berkat akan mengalir. Enggak, Roh Kudus adalah pelaksana ketetapan Allah untuk kita merupa Kristus. Sudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah dipilih atas kehidupan saudara. Roh Kudus yang akan menjalankan itu semuanya. Pasti jadi, pasti jadi. Itu bukan hasil usahamu. Anda tidak bisa hidup kudus tanpa pertolongan Roh Kudus. Never. Ayo coba usaha. Berapa lama? Nah ini besok ya, Desember akhir tahun, nanti tanggal akhir mau memasuki tahun yang berikutnya biasanya bikin resolusi. Aku janji Tuhan, tahun depan aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bertahan cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kembali ke setelan pabrik. Nanti Desember bikin lagi. Berapa banyak kita yang gagal untuk setia kepada Tuhan. Nanti 2024 baru aku 52 minggu itu aku akan rajin terus, tidak akan bolong. Ayo, ya wes, coba. Baru minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya kan, keempat, besoknya sudah nggak ada, hilang, entah tidak ada kabar. Kita ini mudah berjanji. Kita tidak punya kuasa untuk menepati janji kita. Karena natur kita, natur berdosa. Kita butuh apa? Kita butuh juru selamat. Kita butuh Roh Kudus. Karena dialah pelaksana ketetapan Allah untuk merupa Kristus. Tidak bisa kita. Roh Kudus itu bukan kayak baterai charger itu ya. Baterai charger kalau sudah full, ngikut terus atau dicabut? Cabut. Ya ini waktunya aku sudah full. Di jamaah Tuhan, nangis-nangis. Wah di jamaah Tuhan, wah aku lega. Wah full. Kayaknya mana dunia? Wah aku akan hadapi. Mana dunia ngomong. Senin sampai Selasa luar biasa. Rabu mulai agak sedikit. Loyo lagi. Minggu diisi lagi baterainya. Just. Apalagi kalau ada pendetanya nubuat. Siapa yang mau nubuatan untuk bulan depan? Maju. Alkitab tidak pernah dibaca. Cari nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Wih ini hamba Tuhan keren ini. Nubuatannya keren ini Mas. Ayo aku mau. Alkitab tidak pernah dibaca. Tapi nubuatan dari hamba Tuhan, aku mau. Untuk bulan depan Pak, ada terobosan enggak? Gereja bukan dukun. Gereja bukan pusat perdukunan. Baca Alkitabmu. Ada semua janji Tuhan, ada hal yang luar biasa di situ. Roh Kudus adalah pelaksana ketetapan dari semua janji Allah itu tadi. Pasti terjadi, pasti. Ya, itu ya. Nah, yang saya perlu ingatkan lagi, merupa seperti Kristus itu bukan kondisi bahwa kita tidak akan pernah dosa lagi. Sinless, tanpa dosa. Enggak, never. Selama kita di bumi, kita enggak bisa lepas dari ini. Sinless, sinless itu apa? Tanpa dosa. Tapi sinless, berkurang dosanya bisa. Tapi sinless enggak bisa. Saudara akan, ayo coba bayangin. Kita kadang-kadang rohani tapi akhirnya nanti duniawi lagi gitu ya. Bahkan duniawi sama rohani dijadiin satu, di blender, di mix, ya kan? Hybrid jadinya, rohani dan duniawi ya. Nah, yang disebut ini adalah bahwa ini bukan kondisi, tapi ini sebuah perjalanan, sebuah proses. Ya. Yang mana kita akan setahap demi setahap, terus sampai nanti pada ujungnya. Martin Luther pernah ngomong kayak gini. Ya, intisari iman ya dalam sebuah perkataan simul justus et peccator. Artinya gini, itu bahasa Latin. Artinya kita ini orang yang sudah dibenarkan tapi sekaligus juga masih orang berdosa. Ayo, siapa yang tidak pernah bikin dosa 1 minggu kemarin? Angkat tangan. Sudah jadi seperti Kristus, waktunya diangkat berarti. Ya kan kalau kerupuk sudah mengembang kan diangkat. Atau ikan, oh ini bagus ini sudah diangkat. Ya. Siapa yang kemarin 1 minggu kemarin tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Gak ada. Iya kan? Aduh gagal berarti menjadi seperti Kristus. Iya. Terus gimana Pak? Gimana Pak? Ini sebuah proses perjalanan. Ya, kita tidak bisa menjadi orang tanpa dosa. Tapi kita bisa ya sedikit demi sedikit terus. Ya, dengan bantuan Roh Kudus. Dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Ya. Nah itu yang disebut proses. Jadi menjadi serupa seperti Kristus itu bukan kondisi tanpa dosa, tapi sebuah perjalanan, sebuah jalur, rute, pertandingan yang harus kita lewati. Ya harus melatih diri dong dalam sanctification, dalam pengudusan kita. Gagal, coba lagi bersama Tuhan. Apa sih? Aku kurang mengandalkan Tuhan. Ya, lihat lagi, kenapa kok bisa seperti itu?
Ada berhala hati, yes, coba lihat, cek berhala hatinya apa? Penerimaan, kekuasaan, ya kan, kenyamanan, ya, pengendalian, ya. Berhala hati itu bukan sesuatu yang buruk. Paling banyak berhala hati biasanya yang paling baik, tapi menggantikan posisinya Tuhan. Misalnya anak bagus enggak? Bagus, berkat Tuhan anak itu. Ya, tetapi kalau anak menjadikan sumber satu-satunya sukacita kita, itu berhala hati kita. Ya kan? Orang tua kita, ada orang tua kita. Orang tua kita bisa jadi berhala, bisa. Aku harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kalau aku, ya waktu, yes, siap. Ya, belum masih. Ya karena dia tahu tuh, karena dia tahu ini apa ya? Ini slide-nya masih banyak. Iya kan? Misalnya orang tua kita jadiin berhala, bisa. Sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita membahagiakan orang tua kita. Membahagiakan orang tua bagus enggak? Bagus. Harus justru, benar. Tapi ketika itu menggantikan posisi kebahagiaan kita, kalau kita enggak gagal menyenangkan orang tua kita, rasanya gagal, hidup kita enggak bermakna, tidak ada artinya. Ingat, jangan-jangan itu berhala kita, idol kita. Parenting bagus enggak sih? Ilmu parenting bagus. Tapi kalau itu jadi alat supaya anak kita ini menjadi anak yang hebat, dan jadi dari anak yang hebat itu membawa bangga harga diri kita, dan kita mencarinya lewat parenting kita, dan tidak mencari di dalam Kristus. Parenting bagus, harus belajar. Tapi ketika itu hal yang baik menggantikan Tuhan, itu jadi berhala kita. Itu yang harus kita pelajari terus. Ya, saya lanjut. Harus motivasinya juga benar. Ini tadi yang saya sudah ngomong. Ya, mari saya kasih contoh kasus nih. Seorang yang dikuasai oleh keinginan untuk dihargai dan dihormati oleh orang-orang. Dan itu dia menganggap itu penting. Aku mau kepengin dihormati, dihargai. Ada orang yang kayak gitu? Dalam hidupnya. Suatu kali dia bertobat dan percaya kepada Kristus. Namun ambisi yang sama tetap menguasai hatinya. Ini berhala hati. Yang berubah itu hanyalah alasan orang menghormati dia. Dahulu ia ingin dihormati karena kekayaannya. Sekarang ia ingin dihormati karena ketekunannya menjadi serupa seperti Kristus. Ya, ia melayani Tuhan Allah sedemikian rupa. Perjalanan misi, uang misi dia tabur. Ya, pembangunan gereja tabur, ya, tanpa pernah ragu-ragu. Tapi sadarkah saudara, dia melakukan itu tanpa pernah sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Karena yang ia cintai sebenarnya bukan Kristus. Yang ia cintai adalah pujian dan sanjungan dari jemaat. Kristus hanya menjadi Red Bull dan extra joss buat dia untuk memperoleh apa yang ia inginkan supaya terjadinya lebih efektif, efisien dan rohani. Wah ya. Tapi tetap akarnya apa? Aku haus pujian dan dihormati. Hatinya tidak berubah. Mungkin dia ada dalam pelayanan, tapi hatinya tidak berubah. Sudah bisa lihat berhala hati berbahaya? Kita tidak bisa, kita Christless. Ya, yang berikutnya, yang terakhir. Ayat 30, ini jaminan buat kita. Ini sebenarnya ayat yang paling awal sih sebenarnya. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Mereka ini yang dipanggil sekaligus apa? Dibenarkan. Nah di bahasa, di terjemahan TSI-nya lebih jelas. Sejak awal, ini ditekankan, pada mulanya sejak awal. Kita ini sudah masuk dalam rencana Allah. Kapan itu? Sejak awal. Lalu apa? Kita dipanggil, gimana caranya? Kita dipanggil. Allah yang berinisiatif, menjadi apa? Menjadi anggota keluarganya. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus, ini jelas. Kita dibenarkan, jadi kita dipanggil untuk apa? Dibenarkan sekaligus. Nah ketika kita dipanggil dan dibenarkan, ini berdasarkan apa? Berdasar tadi pilihan Allah, ayat 29 tadi. Berdasarkan penentuan dan pilihan Allah. Ya, kamu dibenarkan, kamu dipanggil melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara gimana kita bisa dibenarkan dengan berusaha berbuat baik, tidak bisa. Dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati apa? Menikmati kemuliaannya. Sukacita Allah. Sukacita terbesar adalah Allah sendiri. The best thing are yet to come. Hal-hal terbaik masih akan datang. Mungkin kau tidak terimanya di sini. Tapi ada hal yang terbaik, yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Kalaupun kau menerima di sini, jangan sombong. Kalaupun kau tidak pernah apes, tidak pernah sial karena lingkunganmu bagus, orang tuamu bagus. Masih kecil aja di lesin piano, lesin balet,
renang lah, wah nggak lahir di tempat kumuh. Ya nanti waktu jadi gede sekolah di tempat yang terbaik, Harvard misalnya gitu ya. Wah di sekolah di Ameriki loh, sudah jelas ya Amerika. Itu luar biasa kan, tapi ada anak-anak yang nggak seberuntung itu. Tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, nggak boleh sombong. Itu kasih karunia Allah. Kalaupun kau tidak mengalami hal yang seperti itu, kok aku lahir dari keluarga yang seperti ini ya, coba aku lahir dari keluarganya Tom Cruise mungkin, ya, kan aku lahirnya nanti di Beverly Hills, ya kan aku enak nanti dan sebagainya. Saya kasih tahu, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan engkau. Turut bekerja, yang jelas apa? Yang terbaik terus masih Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Kapasitas kita merupa menjadi seperti Kristus. Itu adalah bukan cuma sekedar menjadikan Yesus teladan atau penguat moral kita. Ya, bukan. Kalau cuma sekedar itu, kita enggak butuh Yesus mati dan bangkit bagi kita. Betul enggak? Kita butuh aja Mary Riana, Elon Musk, ya, terus cerita Mahatma Gandhi, Mother Teresa. Cukup cerita-cerita yang memberi inspirasi. Yesus tidak perlu mati. Penuhi aja gereja dengan orang-orang yang memberi inspirasi. Terus kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kita tempel cap aja. Sudah serupa seperti Kristus. Gimana cara? Ini aku berbuat baik. Yesus datang bukan menjadi role model. Meskipun kita bisa pelajari dari apa yang Yesus perbuat. Oh, Yesus itu penuh kasih, mengampuni orang. Tapi tujuan Yesus bukan cuma sekedar itu. Tujuan Yesus adalah menyelamatkan saudara dan saya dari diri Anda sendiri. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri kita dari diri sendiri. Yang menguasai kita, yang menjadikan diri kita sendiri Tuhan. Itu kan akar dosa. Kita tidak bisa selamatkan diri kita dari situ. Kita butuh juru selamat. Kalau Yesus cuma mau mengubah kita dari luar, cukup Yesus menjadi tokoh inspirasi. Role model, ikuti aku. Oh gimana ya? Dulu terkenal ya tahun 90 ya, ada gelang yang tulisannya, what would Jesus do? Apa yang Yesus bikin? Ayo kita bikin. Wah itu berarti serupa seperti Kristus. Betul? Saya tidak mengecilkan usaha kita meneladani Yesus, sikap Yesus, karakter Kristus. Betul. Tapi kita juga harus perlu ingat yang namanya, what did Jesus do? What did Jesus, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan, tapi juga apa yang sudah Yesus lakukan. Apa yang sudah Yesus lakukan? Mati di kayu salib. Ya. Jika makna merupa Kristus hanya menjadikan Yesus teladan dan penguat moral yang tidak berdosa sama sekali, maka kita semua di tempat ini akan stres. Betul enggak? Waduh, menjadi serupa Kristus, aku gak nututi kayak tuan imanku. Gak nutut imanku iki, Mas, bro, gak nutut. Menjadi seperti Daud sulit. Kita cuma bisanya menjadi Daud dalam yang ngintip orang mandi, mengambil isinya orang. Itu kita bisanya cuma yang itu. Wah, menjadi Abraham, wah sulit setengah mati. Ini menjadi seperti Yesus yang tanpa dosa. Stres enggak? Stres enggak Anda ke gereja? Stres. Enggak bisa. Ya, menjadi seperti Paulus, waduh tambah ya, itu sulit. Ini menjadi seperti Yesus, bosnya Paulus kan. Menjadi seperti ini, aduh sulit. Tapi ada kabar baik buat saudara. Yesus adalah juru selamat dan penebus kita. Justru karena kita tidak akan pernah mampu merupa Kristus dengan sempurna. Makanya kita butuh juru selamat. Ia yang menjamin. Ia akan menjadikan kita sempurna. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Siapa itu? Yesus, bukan kita. Lanjut. Yesus datang ke dunia bukan untuk menolong orang yang berdosa, yang mau dan mampu berusaha hidup sempurna seperti dia. Saya bisa. Siapa yang bisa di sini mau menjadi seperti Kristus? Saya Pak, saya mau, saya bisa. Tuhan tidak cari orang kayak gitu. Tuhan cari orang, aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Aku sering balelu. Aku sering membelakangi Tuhan. Justru Tuhan cari yang kayak gitu. Kristus datang justru menyelamatkan orang berdosa yang tak berdaya dan tak berpengharapan. No way, aku tidak bisa. Justru itu kasih karunia Tuhan melimpah. Tapi aku bisa aku. Kalau Yesus menyelamatkan orang, mencari orang-orang yang top, orang-orang hebat, orang-orang berpotensi, mungkin kita tidak akan dihitung. Orang-orang yang memegang janji, yang berkomitmen, yang cerdas, yang cakep, yang tidak lelet kerjanya.
datanglah kemari. Enggak, Yesus ngomong apa tadi? Yang letih lesu berbeban berat. Tapi yang kuat, Tuhan tidak cari. Tuhan cari yang letih lesu. Aku butuh engkau Tuhan. Semakin kau butuh, semakin engkau bisa serupa seperti Kristus. Tapi engkau, bisa, aku bisa. Aku Kristen profesional, Kristen. Wah, aku Kristen yang pro. Bisa Tuhan, bisa pilih aku. Itu tempat kerja. Itu kontes nyanyi-nyanyi di TV itu loh. Dia cari, mana kemampuanmu, tunjukin. CV-mu mana, CV-mu. Wah ini, oke, masuk perusahaan. Ya, kalau di perusahaan kan kayak gitu. Ya. Apa yang membuat perusahaan bisa harus menerima kamu? Tunjukin, ceritakan. Tapi kalau engkau berhadapan sama Tuhan, kamu bisa ngomong gitu? Ya, Tuhan aku bisa ini Tuhan, terima aku bisa kok. Gak bisa. Ya. Yesus sebagai juru selamat dan penebus harus mati dan dibangkitkan bagi kita. Yang tidak mampu hidup seperti dia 100%. Gak bisa kita. Melalui kematian dan kebangkitannya itulah dia dapat mereproduksi dirinya di dalam kita. Allah melalui kuasa rohnya dalam kita memungkinkan kesatuan kita dengan Kristus untuk hidup serupa Kristus. Dia harus mati. Roh Kudus harus turun. Harus masuk ke dalam hati kita. Ya. Lanjut. Allah memilih dan menetapkan kita. Bukan karena kita mulia. Oh ini bagus nih, ciamik nih anak ini, pilih. Ya, karena dia punya potensi menjadi serupa Kristus, pilih anak ini. Siapa ini? Coach Daniel, ini keren ini. Anak ini luar biasa ini. Wah, pilih. Ya, karena dia mulia, bukan. Tetapi Allah yang mulia telah memilih dan menetapkan kita untuk dijadikan mulia oleh dia. Jadi bukan karena kita, dia faktornya. Ya, lanjut. Allah memilih dan menetapkan kita bukan karena kita berharga. Kepedean, kegeeran kita. Tetapi Allah yang berharga itu telah memilih dan menetapkan kita yang hina menjadi berharga. Pusatnya bukan kita tekanannya, pusatnya tetap Allah. Dia yang berharga. Ya kan, Pak Haji? Allah memilih dan menetapkan kita bukan karena kita baik. Tetapi Allah yang baik itu telah memilih dan menetapkan kita supaya kita menerima kebaikannya. Jangan GR. Allah tidak butuh kita. Ya. Lanjut. Allah memilih dan menetapkan kita bukan karena kita kuat, hebat. Tetapi Allah yang maha kuasa, yang kuat itu telah memilih dan menetapkan kita yang lemah supaya kita nantinya dikuatkan oleh kuasanya. Amin ya. Injil terakhir. Pas ya. 20 detik. Jangan banyak ngomong. Karena Injil, Yesus sebagai juru selamat dan penebus akan membebaskan kita dari semua rasa takut karena kegagalan kita tidak menjadi serupa Kristus ya. Rasa bersalah atau kalau kita berhasil rasa superior dan memotivasi kita dengan sukacita merupa Dia. Karena Injil, karena juru selamat, karena Dialah kita bersukacita. Bukan karena keberhasilan kita atau justru karena kita takut karena kegagalan kita, bukan. Karena Dia. Karena Injil, maka sukacita yang kita alami bersama Yesus hanya sekedar mencicipi bagaimana sukacita yang terbesar nanti ketika Dia akan kembali lagi datang di muka bumi ini. Sukacita yang lebih murni, lebih manis, lebih mulia. Dan yang terakhir, melalui Injil. Ya. Tanpa Yesus, akhir hidup kita adalah yang terburuk. Pengalaman Anda yang terburuk akan lebih buruk lagi kalau jika Anda tanpa Yesus. Karena Injil, maka yang terbaik dalam hidup kita masih akan datang. Ada pengharapan. Mari kita berdoa. Apa sukacita kita? Sukacita yang kita miliki, sukacita yang kita cari, fana, sia-sia, bisa berubah, bisa hilang, bisa berfluktuasi, naik turun. Tapi ada sukacita yang tidak pernah bisa hilang, bahkan tidak bisa diambil daripada kita. Apa itu? Sukacitanya Tuhan. Apa sukacitanya Tuhan? Ketika Ia menjadi juru selamat dan penebus dirimu. Dia bersukacita, bahkan Dia rela menggantikan. Dia tukar itu dengan kehinaan dan penderitaannya di kayu salib. Kenapa Dia rela melakukan itu? Bukan karena kita bagus, bukan karena kita baik, bukan karena kita berharga, bukan karena kita mulia.
Karena dia ingin bersukacita bersama saudara saya dalam hubungan yang dipulihkan. Dia rela, dia mau turun nanti 20 Desember kita merayakan itu. Dia turun jadi manusia. Demi apa sih? Susah-susah demi apa? Demi sukacita itu. Apa? Saudara dan saya dipersatukan kembali dengan Tuhan. Itu sukacitanya yang mau Tuhan taruh di dalam diri kita. Bahwa kita bersatu, terhubung kembali, terkoneksi kembali dengan Tuhan. Itu sukacita yang tidak bisa diambil daripada kita. Sudahkah sukacita kita itu adalah sukacita yang Tuhan punya? Atau kita mencari sukacita yang fana di luar sana, di luar Kristus? Sukacita yang bisa diambil oleh orang, bisa diambil oleh situasi, bisa diambil oleh apa saja. Dan kita rela menukarkan itu. Sedangkan Yesus rela menukarkan itu. Kehinaan, penderitaan hanya untuk supaya mendapatkan saudara dan saya. Kiranya Injil, berita Injil mengubah hati kita hari ini. Kita bukan menjadi penuntut-penuntut Tuhan, tapi kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini biarlah kami sadar, pusat kehidupan kami bukan kami. Pusat kehidupan kami adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Teruslah berkata-kata. Segala sesuatu, segala perkara, segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu baik, baik itu yang buruk. Semuanya mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikasihi, dikenal oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan sejak dari mulanya, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah yang sudah Engkau tentukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Rencana-Mu tidak mungkin gagal. Kami tidak mungkin terhilang. Kami tidak mungkin ditolak oleh Tuhan. Kami akan selalu diterima oleh Tuhan. Bukankah itu berkat yang terbaik? Dunia bisa menolak kami, tetapi Tuhan tidak pernah menolak kami. Dan kami nikmati berkat Tuhan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kau bukan saja menerima firman Tuhan, tapi engkau diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau. Memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau hikmat, sehingga engkau mampu menerjemahkan, mengartikulasikan semua firman Tuhan yang kau terima. Bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Engkau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma mendengar firman Tuhan. Tapi menjadi berkat dimanapun kau Tuhan tempatkan, di kampus, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, di kantor, di mana Tuhan tempatkan engkau. Engkau menjadi berkat di sana. Sehingga setiap orang yang melihat engkau, mereka melihat Kristus. Setiap orang yang melihat engkau, mereka melihat kabar baik, kabar sukacita. Karena sukacita Kristus ada di dalam dirimu. Jadilah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa, yang telah menjadi berkat, yang telah menjadi sumber sukacita kita. Terimalah berkat Tuhan ini. Kami ucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.